Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Bahrul Alamsyah dari prodi KPID 6. Di sini saya akan memaparkan tentang kesalehan individu dan sosial. Mungkin sering kita dengar dari kalangan muslim, orang-orang yang mempertentangkan antara kesalehan individu dan kesalehan sosial. Mereka memisahkan secara diktomis antara dua bentuk kesalehan ini, seolah-olah dalam Islam memang ada dua macam kesalehan: kesalehan individu, ritual, dan kesalehan sosial. Dalam kenyataan yang kita juga melihat masih terdapat ketimpangan yang tajam antara kesalehan individual dan kesalehan sosial. Dan banyak orang yang secara individual namun tidak atau kurang saleh secara sosial. Kesalehan individual kadang disebut juga dengan kesalehan ritual. Kenapa? Karena lebih menekankan dan mementingkan pelaksanaan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir. Disebut kesalehan individual karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri sendiri. Sementara pada saat yang sama mereka tidak memiliki kepekaan sosial dan kurang menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Pendek kata, kesalehan jenis ini ditentukan berdasarkan ukuran serba formal yang hanya mementingkan hablum minallah, tidak disertai hablum minannas. Sedangkan kesalehan sosial menunjukkan pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islam, yang bersifat sosial, bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat concern terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, dan mampu berempati, yang artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesalehan sosial dengan demikian adalah suatu bentuk kesalehan yang tak cuma ditandai oleh rukuk dan sujud atau maupun puasa, haji, melainkan juga ditandai oleh seberapa besar seorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga orang merasa nyaman, damai, dan tentram berinteraksi dan bekerja sama dan bergaul dengannya. Karena itu, kriteria kesalehan seseorang tidak hanya diukur dari seperti ibadah ritualnya, salat, dan puasanya, tetapi juga dilihat dari output sosialnya, nilai-nilai dan demokratis, menghargai hak orang lain, cinta kasih, penuh kesantunan, harmonis dengan orang lain, memberi maupun membantu sesama. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita tentang seorang yang rajin salat di malam hari dan puasa di siang hari, tetapi lidahnya menyakiti tetangganya. Apa komentar Nabi tentang dia? Singkat saja, ia di neraka. Kata Nabi, hadis ini memperlihatkan kepada kita bahwa ibadah ritual saja belum cukup. Ibadah ritual mesti dibarengi dengan kesalehan sosial. Dalam hadis lain diceritakan bahwa seorang sahabat pernah memuji kesalehan orang lain di depan Nabi. Nabi bertanya, "Mengapa ia kau sebut sangat saleh?" Tanya Nabi. Sahabat itu menjawab, "Soalnya tiap saya masuk masjid ini, dia sudah salat dengan khusyuk, dan tiap saya sudah pulang, dia masih saja khusyuk berdoa." Loh, lalu siapa yang memberinya makan dan minum? Tanya Nabi lagi.
kakaknya, sahut sahabat tersebut. Lalu kata Nabi, kakaknya itulah yang layak disebut saleh. Sahabat itu pun diam. Kenapa? Karena sebuah pengertian baru terbentuk dalam benaknya, bahwa ukuran kesalehan dengan begitu menjadi lebih jelas. Kesalehan tidak hanya dilihat dari ketaatan dan kesungguhan seorang dalam menjalankan ibadah ritual. Karena ini sifatnya hanya individual dan sebatas hubungan dengan Allah, hablum minallah. Tetapi kesalehan juga dilihat dari dampak konkretnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kesalehan yang sangat tergantung pada tindakan nyata seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia, hablum minannas, juga sangat tergantung pada sikap serta perilaku terhadap alam, baik maupun hewan, tumbuh-tumbuhan, disebut hablum minal alam. Karena itu kesalehan mencakup hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, hubungan baik dengan sesama manusia, hablum minannas, dan hubungan baik dengan alam, hablum minal alam. Agaknya karena pemahaman seperti ini pula, mereka ketika seorang kiai pernah ditanya santrinya, "Kiai seperti apa sih orang yang disebut orang saleh?" Kiai menjawab, yaitu orang-orang yang menyeimbangkan usalli dan usaha. Artinya orang yang saleh adalah orang yang mampu menyeimbangkan antara ibadah ritual dan perilaku sosialnya. Artinya tidak hanya rajin beribadah saja, tetapi berperilaku baik pada sesama sebagai manifestasi dari ibadahnya. Dengan demikian, Islam bukanlah agama individual. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang dimaksud sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Agama yang tidak hanya untuk kepentingan penyembahan dan pengabdian diri pada Allah semata, tapi juga menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi intinya di poin tadi yang saya sampaikan, keseimbangan seseorang, ketaatan atau kesalehan itu tidak diukur dari ibadahnya saja atau maupun dari perilakunya saja. Ibadahnya juga harus seimbang dan perilakunya juga harus seimbang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.